warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Video kali ini menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Manusia memerlukan makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Demikian juga halnya dengan hewan. Hewan juga memerlukan makanan yang sehat untuk dimakan. Hal ini supaya hewan terhindar dari berbagai penyakit. Bagaimana sistem pencernaan pada hewan? Apakah organ pencernaan pada hewan sama dengan manusia? Sistem pencernaan pada hewan berbeda-beda. Mari kita pelajari sistem pencernaan pada hewan. Pertama, mamalia. Organ pencernaan pada mamalia secara umum sama dengan organ pencernaan pada manusia. Perbedaannya terletak pada struktur gigi dan lambung. Salah satu hewan mamalia adalah sapi. Sapi termaksud hewan pemama biak. Hewan pemama biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Hewan pemama biak disebut dengan ruminansia. Alat pencernaan hewan ruminansia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. Struktur gigi pada sapi terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk mendorong makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Salah satu ciri khusus yang dimiliki hewan ruminansia dan tidak dimiliki oleh hewan lain adalah lambung. Lambung sapi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Makanan berupa rumput dan daun-daunan dikunyah di dalam rongga mulut melalui bantuan air ludah. Kemudian, makanan melewati kerongkongan dan masuk ke dalam perut besar. Di dalam perut besar, makanan dicerna hingga seperti bubur dengan bantuan bakteri yang terdapat pada lambung. Kemudian, makanan dikembalikan ke mulut dan dikunyah kembali di saat sapi sedang beristirahat. Selanjutnya, makanan masuk kembali ke perut besar dan perut jala. Di perut jala juga terjadi proses pencernaan dengan bantuan bakteri. Makanan kemudian masuk ke perut kitab dan perut masam yang selanjutnya bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus terdapat penyerapan sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan akan menuju ke usus besar dan selanjutnya dikeluarkan melalui anus. Kedua, amfibi. Salah satu hewan amfibi adalah katak. Tahukah kalian apakah makanan katak itu? Makanan katak berupa serangga dan hewan-hewan kecil. Alat pencernaan katak terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Pada rongga mulut terdapat gigi dan lidah. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, sisa makanan dikeluarkan melalui kloaka. Ketiga, reptil. Reptil ada berbagai jenis. Ada pemakan serangga atau insektivora, ada pula pemakan daging atau karnivora, seperti buaya, ular, dan komodo. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Salah satu contoh reptil adalah buaya. Alat pencernaan pada buaya terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus,
usus besar dan kloaka. Kelenjar pencernaan berupa hati, empedu, dan pankreas. 4. Aves. Salah satu contoh aves adalah ayam dan burung. Alat pencernaan pada aves terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, lambung, usus, dan kloaka. Semua jenis aves memiliki paru yang keras. Makanan masuk dari rongga mulut melalui kerongkongan menuju tembolok. Di dalam tembolok, makanan disimpan untuk sementara. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung apes terdiri dari dua bagian, yaitu lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Lambung kelenjar mengeluarkan enzim yang akan membantu mencerna makanan secara kimiawi. Setelah melalui lambung kelenjar, makanan kemudian akan masuk lambung pengunyah atau lambung otot atau empedal. Lambung pengunyah ini fungsinya hampir sama seperti lambung manusia, yaitu untuk membolak-balik makanan agar mudah hancur, sehingga pencernaan di lambung pengunyah ini disebut dengan pencernaan mekanik. Lambung pengunyah burung pemakan biji-bijian sering terdapat batu-batu kecil atau pasir yang berguna untuk membantu proses pencernaan. Makanan kemudian akan memasuki usus kecil untuk dicerna dan diserap sari makanannya. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Selanjutnya, sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar untuk dijadikan feses. Feses kemudian akan menuju ke rektum dan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, itu tadi sistem pencernaan pada hewan. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.